Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Eva Roshidah, dan kali ini untuk media mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang musibah dan ujian. Oke nih teman-teman, sebelumnya untuk melanjutkan kepada materi, kita lihat dulu. Nah, di sini ya ada beberapa gambar yang bisa dilihat. Gambar yang pertama ada orang yang lagi sakit. Gambar ada yang kedua. Nah, ini seperti ada yang ya bersalaman tetapi dia memakai masker. Ada juga gambar yang ketiga, 4 dan kelima. Coba bisa diperhatikan dan diamati kira-kira apa sih dari beberapa gambar yang kita amati tersebut. Oke ya, setelah kita mengamati beberapa gambar, ternyata memang di sini kita bisa menganalisis ternyata ada beberapa musibah yang terjadi di beberapa waktu lalu ya. Contohnya seperti ada COVID, terus juga bencana-bencana yang lainnya ya. Atau mungkin juga ada musibah seperti musibahnya mungkin kekurangan harta. Karena tadi di gambar itu ada satu gambar di mana orang itu memberikan sumbangan ya kepada seorang pengemis. Nah, berhubungan dengan musibah ataupun ujian, ada salah satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan musibah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Nah, untuk ayatnya yang pertama kita akan bacakan untuk ayat yang berkenaan dengan musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayat Shadaqallahul Adzim. Nah, dari ayat tersebut ya teman-teman ataupun anak-anakku sekalian, mengandung arti di mana artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu pastinya akan diuji dengan musibah yang disebut dengan musibah ataupun disebut dengan ujian ya. Tetapi bagaimana kita menjalaninya akan menjadi satu kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Oke, di sini ya untuk teman-teman juga anak-anakku sekalian, kalau musibah itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kita lihat dulu dari sudut keimanannya dulu dan dari bentuknya juga ya. Yang pertama kita lihat dari sudut keimanan. Musibah dari sudut keimanan itu dibagi menjadi dua macam. Ada musibah dunia dan juga ada musibah akhirat. Musibah dunia yang seperti apa? Itu musibah yang terjadi di dunia. Contohnya seperti terjadi pandemi, kemudian juga gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Nah, itu musibah yang terjadi di dunia. Kemudian yang kedua, macamnya ada musibah akhirat. Nah, seperti apa musibah akhirat itu? Yaitu musibah yang terkait dengan keimanan seseorang. Di sini contohnya misalkan seseorang itu malas untuk beribadah ataupun tergoda untuk berbuat maksiat. Seolah mungkin itu suatu hal yang biasa, tapi ternyata ini merupakan musibah akhirat. Nah, itu macam-macam dari musibah kalau kita dilihat dari sudut keimanan. Oke nih teman-teman dan adik-adik ataupun anak-anakku sekalian, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada materi di mana macam-macam musibah itu kalau kita dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya, nah ini ya anak-anak dan teman-teman semuanya. Yang pertama ada musibah alami, yang kedua ada musibah kultural, dan yang ketiga ada yang disebut dengan musibah struktural. Oke, kita bahas dengan yang pertama, musibah alami. Apa sih yang disebut dengan musibah alami?
Musibah alami ini yang terjadi secara alami yang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Contohnya seperti gunung meletus atau tsunami. Nah, itu yang tidak bisa kita cegah ya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah dan itu yang disebut dengan musibah alami. Kemudian yang kedua ada musibah kultural. Nah, apa yang disebut dengan musibah kultural? Oke. Yang kedua ini musibah kultural itu musibah yang terjadi karena kebiasaan buruk manusia. Contohnya misalkan karena ada suatu hutan, hutan yang penuh dengan pepohonan, tapi hutan itu ditebang pohon-pohonnya hingga gundul, padahal hutan itu sebagai agar tidak terjadi kebanjiran atau mungkin penggalian tambang sehingga akan terjadinya banjir juga. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, musibah struktural. Oke, untuk musibah struktural ini adalah musibah yang terjadi karena sistem yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Contohnya seperti korupsi atau mungkin terjadi kerusuhan. Nah, musibah-musibah ini bisa kita lihat di sekitar kita ya. Kemudian setiap manusia itu pasti akan akan diberikan ujian ataupun musibah. Tidak ada satu umat pun yang tidak diberikan ujian ataupun musibah. Nah, kemudian kenapa Allah itu memberikan satu ujian kepada umatnya? Meskipun memang manusia itu diberikan ujian yang berbeda-beda ya. Ada yang musibahnya itu mungkin terjadi kepada makhluknya itu dia diuji dengan kesehatannya, ada yang diberikan musibah dengan kekayaannya, ada yang diberikan musibah dengan keluarganya ya. Kemudian musibah itu menjadi suatu ujian kepada umatnya sehingga umat tersebut akan bagaimana untuk menyikapi ujian atau musibah tersebut. Nah, kenapa Allah memberikan musibah kepada umat manusia? Ternyata tidak semata-mata Allah itu memberikan suatu musibah atau ujian kepada umatnya. Yang pertama bisa kita lihat hikmah dari terjadinya musibah. Nah, yang pertama hikmahnya itu menjadi penghapus dosa untuk orang-orang yang terkena musibah. Tetapi kita lihat dulu ya, bagaimana orang yang terkena musibah tersebut. Apakah akan berlapang dada dan akan bersabar. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai bentuk ujian, kasih sayang, dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Maka bagi umat manusia yang diberikan musibah, maka ini kita patut bersyukur juga karena di sini adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya. Lanjut kepada yang ketiga, ternyata hikmah terjadi musibah itu adalah sebagai bentuk muhasabah diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terkadang kita tidak sadar kenapa Allah itu memberikan ujian. Nah, ternyata ya belajar kehidupan dengan belajar di sekolah itu berbeda. Kalau kita belajar di sekolah, kita belajar dulu baru kita akan mendapatkan ujian. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupan, kita akan diberikan musibah dulu atau ujian, baru setelah itu kita akan mendapatkan pelajaran. Nah, di sini ya, makanya musibah itu menjadi bentuk muhasabah diri atau bentuk peringatan untuk kita membuat atau menjadikan suatu pelajaran agar di masa yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu sebagai penguji rasa empati dan saling membantu kepada sesama terhadap penderitaan orang-orang yang terkena musibah. Dari sini kita bisa membuat suatu pengujian jika ada seseorang ataupun kaum yang terkena musibah, apakah ada orang yang berempati. Nah, di sini akan menguji perasaan kita untuk berempati, untuk saling membantu. Dan yang terakhir adalah adanya hikmah terjadinya musibah itu adalah menghalangi terbentuknya sifat sombong dan angkuh yang terjadi pada manusia. Ya, di sini sehingga manusia itu akan selalu sadar dengan adanya musibah bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah.
ya, yang tidak mempunyai daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini ya mungkin teman-teman dan anak-anakku sekalian bisa paham apa saja hikmah-hikmah yang terjadi kenapa manusia itu diberikan musibah ataupun ujian. Lalu setelah itu bagaimana sih ya cara kita menghadapi dari musibah itu? Nah, Allah itu memberikan tuntunan dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tabah, dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Nah, dikatakan dari tadi ya di ayat surat Al-Baqarah ayat 155, maka akan menjadi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, karena Allah itu kan menguji umatnya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan gitu ya. Tetapi akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi umat manusia yang beriman jikalau umatnya itu mampu bersabar menghadapi musibah atau ujian yang Allah berikan ya. Memang sifat sabar ini mudah untuk dikatakan tapi sulit sekali untuk diaplikasikan. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai umat manusia untuk belajar sedikit demi sedikit mengasah sifat sabar kita. Dan yang kedua adalah tabah. Ya, tabah dalam menghadapi setiap ujian ataupun musibah. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Meskipun kita dituntut untuk sabar, tabah, tetapi sebagai manusia kita harus tetap harus bangkit untuk pantang menyerah, untuk menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi tidak lantas karena kita diberikan musibah hingga akhirnya kita menjadi orang yang pesimis, tidak mau lagi untuk berusaha, tidak mau lagi berikhtiar. Nah, di sini kita tetap harus menjadi orang yang optimis, selalu menjadi orang yang pantang menyerah untuk memperbaiki apapun itu. Nah, mungkin sekian saja ya materi untuk kali ini tentang bab dari musibah ataupun ujian. Sekian dulu materi untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan materi ini kita menjadi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.